Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahissalam Dhi abalagil kalam La ta'khudhuhu sinatu wala niyam Wassalatu daibatan ma'assalam Ala Muhammadin kana ajallal imam Mutahammilan kathiral adha wasyadidal malam Wal ali wa sahbi wa ummatil islam Ila liqa'i rabbihim Dhil jalali wal ikram. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesempatan dan nikmat kesehatan serta waktu luang sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan ta'lim yang bertempat di Pantai Watu Bolong. Nampaknya sampai sekarang belum diketahui Watu Bolongnya yang sebelah mana ya. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita semua, dan semoga Allah SWT selalu menjadikan kita semua manusia yang selalu bertakwa, sehingga berkumpulnya kita di sini tidak berhenti di sini, tidak berhenti sampai sini, melainkan sampai hari akhir kelak, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Para sahabat-sahabat di hari akhir kelak mereka akan saling menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan kita menjadi orang yang bertakwa bisa berkumpul kembali sampai hari akhir, tidak berhenti sampai di sini, tidak berhenti sampai di dunia. Kemudian mari kita buka majelis kali ini dengan pembacaan doa menuntut ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberi materi seputar faedah puasa Syawal. Pada bulan Syawal ini kita ketahui bersama, di antara ibadah-ibadah yang terkenal, yang masyhur pada bulan Syawal, di antaranya ada seperti menikah, ada seperti puasa, atau qada itikaf dan lain-lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan spesifik mengisi materi tentang puasa Syawal. Sebelum kita mulai, hendaknya kita baca bersama perkataan Ibnu Rajab, yang nantinya perkataan Ibnu Rajab di sini akan saling berkaitan dengan isi-isi atau faidah-faidah ke depannya. Beliau berkata pada kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab berkata, inna mu'awadatas siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Sesungguhnya kembalinya kita berpuasa setelah selesai dari puasa wajib Ramadan itu adalah alamat, itu adalah tanda kalau puasa kita itu diterima. Puasa Ramadan kita itu yang kemarin diterima dengan kembalinya kita berpuasa pada bulan ini, pada bulan Syawal. Fa inna Allah idza taqabbala amala abdin waffaqahu li amalin salihin ba'da. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik. Maka Allah akan memberikan taufik untuk hamba itu melakukan amalan soleh setelahnya. Jadi tidak berhenti pada satu amalan, melainkan terus berlanjut seorang hamba itu melakukan amalan-amalan soleh selanjutnya. Kama qala ba'duhum, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli ilmu, thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya. Faman amila hasanatan thumma atbaha bihasanatin ba'daha, maka barang siapa yang melakukan kebaikan
kemudian mengikuti kebaikan itu dengan kebaikan setelahnya, kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Sesungguhnya itu adalah alamat atau tanda bahwa kebaikan dia yang pertama itu diterima. Wa man amila hasanatan tsumma atbaha bisayyi'atin, dan barang siapa yang melakukan kebaikan kemudian diikuti setelah itu dia melakukan kejelekan, karena dzalika alamat raddil hasanah wa adami qabuliha. Itu adalah alamat atau tanda kalau amalan kebaikan dia yang pertama itu tertolak, tidak diterima. Poin penting dari perkataan Ibnu Rajab di sini adalah ketika mengatakan thawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ini beda dengan kebaikan dibalas dengan kebaikan. Pernyataan tadi, balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Itu beda dengan pernyataan kebaikan dibalas dengan kebaikan. Adapun contoh kebaikan dibalas dengan kebaikan itu seperti misalkan ketika rumah kita memasak dengan porsi yang mungkin besar, kemudian sisanya atau memang kita sengaja udah niat untuk menyiapkan kepada tetangga kita, ingin berbagi kepada tetangga kita, lalu tetangga yang diberi tadi melakukan kebaikan sebagaimana yang orang pertama tadi memberikan sisa makanan atau porsi makanan lebih. Jadi itu contoh kebaikan dibalas dengan kebaikan, saling berbagi hadiah, saling berbagi makanan. Itu contoh dalam hal sosial. Adapun contoh dalam hal bisnis, misalkan ketika kita makan di restoran, kemudian ada seorang pelayan yang melayani kita dengan maksimal, istilahnya service priority, memprioritaskan konsumen atau customer. Kemudian ketika kita dilayani dengan maksimal oleh pelayan itu, maka secara otomatis kita atau normalnya orang itu akan memberikan senyuman atau ucapan terima kasih atau hal yang semisalnya. Ini contoh di mana kebaikan dibalas dengan kebaikan. Sedangkan di sini thawabul hasanah al hasanatu ba'daha, balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Itu maksudnya ketika seseorang melakukan amalan kebaikan, kemudian setelahnya melakukan amalan kebaikan lagi, maka itu tanda bahwa amalan kebaikan dia yang pertama itu diterima. Itu maksud dari perkataan Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ini penting dipahami. Intinya kembali ke perkataan Ibnu Rajab yang tadi. Kemudian masuk ke faedah pertama. Faedah pertama dari puasa Syawal adalah menggenapkan ganjaran puasa selama 1 tahun. Kan ganjaran puasa setahun penuh. Ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana tsumma atbahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari setelahnya di bulan Syawal, maka seakan-akan dia seperti puasa setahun penuh. Maksudnya gimana? 30 hari kemudian ditambah 6 hari, kok bisa jadi puasanya setahun penuh? Maksudnya adalah kemudian Nabi SAW memberikan tafsir dalam hadis tadi. Beliau mengatakan, "Man shoma sittata ayyamin ba'dal fitr kana tamamas sanah." Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka itu dianggap puasa setahun penuh. Manja abil hasanah falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi maksudnya adalah dalam ada puasa selama 30 hari. Kalau satunya itu dibalas dengan 10 kebaikan, maka 30 dikali 10 jadinya 300. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. 6 dikali 10 sama dengan 60. Kalau ditambah 360, itu sama dengan puasa setahun penuh. Itu maksud dari sabda Nabi kita tadi di awal.
Terus ada pertanyaan, kalau misalkan puasa Ramadannya 29 hari seperti yang terjadi kemarin, pas masuk Ramadan ada perbedaan awal waktu puasa, yang menggunakan hisab dan yang menggunakan ruqyat berbeda, yang menggunakan ikhtilaf matali dan yang menggunakan ittihad matali berbeda. Bagaimana yang melakukan puasanya hanya 29 hari? Apakah masuk dalam keutamaan puasa lengkap 6 Syawal tadi? Maka jawabannya iya, masuk pada keutamaan tersebut, dan intinya urusan pahala semua kembali kepada Allah. Dan kalau kita hitung dengan bulan-bulan Hijriah, bulan di Hijriah itu normalnya 1 bulan 29 hari. 1 bulannya 29 hari dan terkadang 30 hari kalau misalkan hilalnya tidak terlihat. Jadi kalau misalkan 29 saja dikali 1 tahun 12 bulan dikali 12 sama dengan 348. 348 itu kalau semuanya 29 hari. Tapi normalnya setengah tahunnya itu biasanya ada 30 harinya. Ada hilal yang tidak terlihat sehingga menggenapkan bulannya sampai menjadi 30 hari. Jadi total-totalnya sekitar 154 hari. Sehingga kalau misalkan pertanyaan tadi 29 hari dikali 10, 290, ditambah 60 puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan 350. Sehingga kalau di total 354 jelas melampaui dari hitungan puasa tadi 29 hari. Sehingga pertanyaan orang tadi terjawab, juga mendapatkan keutamaan hadis tadi. Faedah pertama yaitu menggenapkan ganjaran puasa setahun penuh. Kemudian faedah kedua adalah puasa Syawal itu seperti sunnah rawatib. Sunnah rawatib itu sholat-sholat yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah, yang satu harinya ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini sholat sunnah rawatib. Fungsi dari sholat sunnah rawatib ini adalah untuk menutup kekurangan dan melengkapi atau menyempurnakan ibadah wajib. Jadi ketika kita sholat biasanya atau normalnya itu tidak sampai 100% fokusnya atau khusyuknya, sehingga kita perlu atau hendaknya melengkapi pahala kita dengan melakukan sholat sunnah rawatib. Ini sama halnya dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan mungkin apalagi yang tidak terbiasa puasa, biasanya ada porsi mengeluhnya, ada sakitnya, atau mungkin kekurangan, keceplosan apa gitu, berkata kasar yang mengurangi pahala puasa. Sehingga dengan kita berpuasa Syawal 6 hari, maka itu menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita pada puasa wajib Ramadan yang lalu. Itu faedah kedua, yaitu puasa Syawal adalah seperti sholat sunnah rawatib, menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada ibadah wajibnya. Kemudian faedah ketiga, puasa Syawal itu adalah tanda diterimanya puasa Ramadan. Ibnu Rajab berkata pada kitab Lataiful Ma'arif, jika Allah menerima amalan seorang hamba, maka dia akan menunjukkan kepada amalan soleh lainnya. Maka jika Allah menerima amalan puasa Ramadan, maka Allah akan menunjukkan kepada amalan soleh lainnya, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini sebagaimana orang yang misalkan di bulan Ramadan dia rajin puasa, terus dia rajin sholat 5 waktu, tapi ketika setelah usai Ramadan, setelah Ramadan berakhir, dia lupa dengan sholat 5 waktunya, dia lalai, kemudian puasanya juga dia malas-malasan. Apakah ini pantas atau lantas untuk mendapatkan pahala penuh? Tentunya tidak, karena dia melakukan
melakukan kebaikan yang diikuti kejelekan tadi. Dia bermalas-malasan dalam melakukan ibadah. Ada fatwa menarik dari Lajnah Daimah, yaitu Dewan Fatwanya Saudi Arabia. Di makalahnya tertulis di situ, wa ammal ladzina yasumuna Ramadan wa yusalluna fi Ramadan faqat fahadza mukhada'atun lillah. Dan adapun orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dan sholat pada bulan Ramadan saja, maka ini seperti seakan-akan dia ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Fa bi'sal qaumil ladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Maka seburuk-buruknya kaum, yaitu orang-orang yang tidak mengetahui Allah, tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Jadi mereka cuma beribadah ketika bulan Ramadan saja. Itu adalah seburuk-buruknya kaum. Fala yasihhu lahum siyam ma'a tarkihimus shalah fi ghairi Ramadan. Maka puasa mereka itu tidak sah di selain bulan Ramadan kalau misalkan mereka meninggalkan sholat. Kenapa tidak sah? Karena ini masuk ke perkara sholat. Balhum kuffarun bidzalik kufran akbar. Bahkan mereka dianggap sebagai orang-orang kafir, yang kafirnya itu kufrun akbar, kafir besar. Wa illam yajhadu wujub shalah fi ashahi qaulail ulama. Walaupun mereka tidak mengingkari kewajiban sholat, tetapi mereka tetap dianggap sebagai orang-orang kafir kufrun akbar karena mereka meninggalkan sholat. Ini adalah pendapat yang kuat, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Lajnatud Daimah. Ini faedah ketiga, yaitu puasa Syawal itu adalah tanda diterimanya amalan kita di bulan puasa Ramadan lalu. Kemudian untuk faedah keempat, puasa Syawal itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita, kepada Allah. Pertanyaannya, rasa syukur apa itu? Jawabannya adalah nikmat Allah atas ampunan yang telah Allah berikan kepada kita yang melakukan puasa Ramadan kemarin. Jadi ketika kita di bulan Ramadan kemarin, siangnya kita melakukan puasa, malamnya kita melakukan sholat malam dan membaca Quran dan amalan-amalan ibadah lainnya, itu akan memberikan ganjaran, akan memberikan timbalan kalau dosa-dosa kita itu diampuni. Maka dari itu, dengan kita berpuasa Syawal, itu adalah bentuk rasa syukur karena ampunan-ampunan Allah terhadap kita. Karena Ramadan kemarin kita banyak ibadahnya siangnya dan malamnya, sehingga perlunya kita untuk memberikan rasa syukur kepada Allah dengan melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sholat malam sampai tatawarrun qadamah, sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Berarti tidak kebayang sholatnya selama apa atau berdirinya selama apa sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu bahkan Nabi yang dijamin masuk surga, tapi beliau memaksimalkan ibadahnya, sholat malamnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Maka tatkala itu Aisyah bertanya, "Ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar?" Kenapa engkau melakukan ini wahai suamiku, sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka Nabi SAW menjawab, "Afala akunu abadan syakura?" Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur? Ini contoh dari Nabi kita langsung bagaimana sepatutnya kita memberikan rasa syukur kepada Allah. Dan dalam momen kali ini adalah dengan melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian contoh juga para salaf, mereka memberikan rasa syukur kepada Allah adalah dengan melakukan puasa pada siang harinya. Jadi dahulu para salaf, mereka sangat getol, mereka sangat rajin dalam sholat malamnya. Lalu mereka memberikan rasa syukur itu dengan melakukan puasa pada siang harinya. Itu diantara contoh
bagaimana para salaf memberikan rasa syukur kepada Allah. Ada perkataan menarik Ibnu Rajab juga dalam kitab Lataiful Ma'arif, ala kulli ni'matin alal abdi minallah fi dinin aw dunya yahtaju ila syukrin alaiha. Setiap nikmat yang hamba Allah dapatkan di dalam perkara agama atau perkara dunia, itu butuh kepada rasa syukur setelahnya. Summa taufik li syukri alaiha ni'matan ukhra tahtaju ila syukrin tsani. Kemudian taufik atas rasa syukur itu adalah nikmat lain yang juga butuh kepada rasa syukur yang kedua. Summa taufik li syukri tsani ni'matan ukhra yahtaju ila syukrin akhar. Kemudian taufik atas rasa syukur yang kedua tadi itu adalah nikmat yang juga membutuhkan kepada rasa syukur yang setelahnya atau yang lain. Wa hakadza abadan, dan terus menerus seperti ini. Jadi selalu butuh kepada rasa syukur, tidak berhenti pada nikmat pertama dia bersyukur kemudian berhenti, tidak, tapi selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fala yaqdirul abdu bi syukrin ni'am, sampai-sampai hamba itu merasa tidak mampu untuk bersyukur lagi, karena saking banyaknya rasa syukur yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tiraf bil ajzi ani syukri. Jadi hamba itu mengakui tentang lemahnya dia dalam bersyukur. Saking banyaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah keempat dari puasa Syawal, yaitu rasa syukur. Puasa Syawal itu bentuk sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah kelima adalah puasa Syawal itu menunjukkan kalau ibadahnya selalu berlanjut, tidak musiman. Jadi amalan-amalan hamba itu harusnya tidak terputus selama dia masih hidup. Jadi amalan hamba itu terputusnya adalah dengan kematian. Selama dia belum datang ajalnya, maka amalan hamba itu terus berlanjut. Karena apa? Karena kebanyakan manusia ketika selesai bulan Ramadan, mereka senang karena sudah selesai puasanya, sudah selesai ibadahnya, sholat malamnya, baca Qur'annya. Kemudian mereka senang dan merasa lepas dari kekangan, tidak terkekang lagi, dan mereka seakan-akan malas, benci dengan puasa karena capek, malas, benci dengan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat dan membaca Quran karena capek, karena buang-buang waktu. Dan ini menunjukkan bahwa orang tersebut ibadahnya tertolak. Dikatakan bahwa inna qauman yata'abbadun wa yajtahiduna fi Ramadan. Ada suatu kaum yang mereka beribadah dan mereka berijtihad, berusaha bersungguh-sungguh dalam ibadah bulan Ramadan. Faqal, maka dikatakan bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah yang tidak mengetahui, tidak mengenal hak untuk Allah kecuali pada bulan Ramadan. Inna salihal ladzi yata'abbad wa yajtahidu sanah kullaha. Sesungguhnya orang yang benar-benar saleh, itu mereka beribadah dan bersungguh-sungguh dalam ibadah itu 1 tahun penuh. Jadi tidak pada bulan Ramadan. Ini keutamaan puasa Syawal, yaitu ibadahnya terus berlanjut, terus kontinu, tidak musiman. Al-Hasan al-Basri juga berkata seputar faidah kelima ini, Inna Allah lam yaj'al li amalil mu'min ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah itu tidak menjadikan akhir amalan orang-orang yang beriman sebelum dia meninggal. Jadi sepatutnya selama kita masih ada umur, mari kita maksimalkan amalan-amalan ibadah kita, terutama di bulan Syawal ini dengan puasa. Kemudian Al-Hasan al-Basri melanjutkan dengan membaca ayat. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan
sembahlah Allah dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yakin. Dikatakan oleh mufassirun, dikatakan oleh mufassirun para mayoritas ahli tafsir seperti Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya, al-yakin di sini artinya adalah kematian. Kenapa kematian disebut al-yakin? Padahal kalau di serapan bahasa Indonesia al-yakin ya artinya yakin. Cuma di sini diartikan kematian. Kenapa? Karena kematian itu adalah sesuatu yang diyakini pasti terjadi. Makanya al-yakin di sini diartikan sebagai kematian. Itu 5 faedah seputar puasa Syawal. Yang pertama, untuk mengenakan ganjaran puasa setahun penuh. Yang kedua, puasa Syawal itu seperti sunnah rawatib untuk melengkapi kekurangan-kekurangan ibadah wajibnya. Yang ketiga, puasa Syawal itu adalah tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Yang keempat, puasa Syawal itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Dan yang kelima, puasa Syawal itu bukti bahwa ibadahnya dia berlanjut atau kontinu dan tidak musiman. Kemudian sedikit untuk cara puasa Syawal seperti apa. Dikatakan oleh Imam Al-Baijuri, puasa Syawal itu afdolnya itu dilakukan 1 hari setelah hari Lebaran. Jadi pada tanggal 2 Syawal itu langsung dilakukan. Afdolnya juga dilakukan secara turut menurut. Jadi langsung 6 hari tidak dipotong-potong, tidak terpisah, bersambung puasanya 6 hari. Kemudian dikatakan oleh Imam Ar-Ramli, sebabnya kenapa kok afdolnya itu dilakukan mulai tanggal 2 Syawal. Yang Ar-Ramli menyebutkan 2 sebab. Yang pertama adalah karena lebih segera melakukan ibadah itu adalah baik. Segera melakukan ibadah itu baik. Kemudian yang kedua, supaya tidak bertemu dengan halangan yang mungkin akan menghalangi di kemudian hari. Jadi lebih baik selesai, lebih baik juga ibadahnya. Kemudian kalau misalkan tidak sempat untuk melakukan puasa Syawal, apakah boleh di bulan setelahnya, yaitu bulan Zulqa'dah? Maka ulama Syafi'iyah di sini mengatakan boleh. Cuman memang pahalanya tidak sebesar yang melakukan puasa Syawal pada bulan Syawal. Ibnu Hajar Al-Haytami dari ulama Syafi'iyah juga mengatakan di kitabnya Tuhfatul Muhtaj, barang siapa yang melakukan puasa Ramadan lalu melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun dan pahalanya seperti puasa setahun dengan pahala puasa wajib. Dan barang siapa yang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan barang siapa yang melakukan puasa 6 hari di bulan selain Syawal, maka pahalanya seperti setahun, tetapi ganjarannya puasa sunnah. Jadi afdolnya tadi adalah melakukan puasa 6 hari bulan Syawal pada bulan Syawal, karena pahalanya jelas lebih besar dibandingkan melakukan puasanya di luar Syawal. Ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man jalasa fi majlisin fakathura fihi lagwatuhu." Barang siapa yang duduk di sebuah majelis dan dia banyak lagwatnya itu kalamnya, bicaranya. Faqala qabla an yaquma min majlisi dzalik, dan dia berkata sebelum dia berdiri dari majelisnya, sebelum dia meninggalkan majelisnya, subhanakallah sampai akhir doa kafaratul majlis, illa ghufira lahu ma taqaddama fi majlisi dzalik, melainkan dosanya akan diampuni selama yang dia bicarakan di majelis tadi. Maka saya tutup ta'lim kita pada pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.